membobol ya tembok besar di Prancis itu begitu. Makanya gerak futuhat kaum muslimin itu mentok di situ. Mentok sampai situ. Mentok habis itu. Jadi pelajaran yang kita ambil itu banyak sekali ya di peristiwa itu ya, di peristiwa penaklukan Andalusia. Betul. Kemudian bergeser ke mana? Ke Prancis walaupun mentok di situ. Iya, mentok. Dan ini ada hal yang menarik juga yang secara pribadi saya tahu, baru tahu gitu kan secara pribadi itu terkait tentang Tariq bin Ziyad yang sempat dipanggil ke Damaskus. Kemudian Musa bin Nusair ya wafat dalam perjalanan ke Damaskus ya. Iya. Nah, itu di Madinah. Ya. Siap Pak Eri? Kameramen, kamera siap? Audio siap? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya tentunya di Cerita JKDN. Dan di tangan saya ada buku yang penulisnya ini sahabat saya. Ya teman-teman semua pasti tahu. Ini bukunya yang berjudul Azan Terakhir di Andalusia. Penulisnya adalah Om Niko Pandawa dan Om Chef Muhammad Isa. Nah ini dua-duanya sahabat saya, alhamdulillah. Teman-teman pasti sudah yang rutin mengikuti Cerita JKDN pasti sudah kenal dengan Om Niko dan Om Chef Muhammad Isa atau Om Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om. Gimana kabar Om Isa? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak itu sering terdengar ya. Standar ya. Harus begitu ya. Seperti minggu lalu ya. Di akhir video kan sempat saya sampaikan kan bahwasanya Om Isa itu sudah menulis, merampungkan, menyelesaikan bersama Om Niko itu buku yang berjudul Azan Terakhir di Andalusia. Nah, apa sih isi dari cerita tentang apa sih buku ini? Wah, gitu, Masya Allah. Iya. Ada apakah di Andalusia? Iya. Kok azan terakhir di Andalusia? Iya. Gitu. Bisa diceritakan? Dahsyat sekali ya kan. Aduh luar biasa, ini senang sekali bisa kembali menyapa pemirsa Cerita JKDN bersama Om Insan. Ini memang salah satu buku yang jadi favorit saya juga ini. Oh, ini penulisnya favorit ini apa? Betul, karena yang menulis aja merasa ini buku favorit. Betul. Karena saya mendapatkan sebuah kehormatan besar ya bisa berduet gitu bersama salah seorang penulis favorit saya juga, sejarawan muda Om Niko Pandawa. Itu. Tapi sayangnya beliau tidak bisa hadir ya. Hari ya insya Allah lah nantilah kesempatan. Ini Om ya, jangan sampai enggak nih kita dikumpulkan ya di dengan lain kesempatan lain ya. Maksudnya kita bisa berkumpul bertiga bersama Om Niko. Penting ya. Mudah-mudahan juga ada yang mengundang kita. Ya ngarep. Oke lanjut terkait tentang buku ini. Dahsyat sekali ya. Jadi memang ini buku Azan Terakhir di Andalusia ini adalah karya kami yang terbaru, khususnya saya ini karya terbaru saya duet bersama Om Niko Pandawa ya. Ini juga karya terbaru beliau juga. Belum lama berarti. Belum lama rilisnya, jadi masih fresh from the oven lah. Oh, masih fresh. Oke. Seperti itu. Nah, ini memang menuturkan bagaimana kaum muslimin berjuang untuk menancapkan peradaban Islam di Andalusia begitu. Andalusia itu adalah sebuah wilayah yang kita kenal sebagai semenanjung Iberia, Iberian Peninsula, itu yang mana sekarang ini adalah di daerah sekitar sebelah selatan benua Eropa yang terdiri dari dua negara yaitu Spanyol dan Portugal. Oh, di antara itu? Ya, dua itu. Nah, Spanyol jadi dan satu Portugal. semenanjung itu, semenanjung Iberia itu dia terbagi ke dalam dua negara, yaitu negara Spanyol dan negara Portugal. Cristiano Ronaldo. Nah, saya baru nyebut itu. Ronaldo yang ganteng itu. Sama ya sama saya. Nah, itu. Gantengnya. Iya dong, sama. Kalau di sosmed itu Ronaldo itu
gimmicknya tuh luar biasa ya. Maksudnya perlakuannya. Apalagi ke anak-anak kecil, respect Betul, ya. Ya kok cerita dia sih enggak, kita kan cerita dia gitu kan. Kita like buku ini. Oke, lanjut. Nah, jadi memang di wilayah Andalusia itu yang mana wilayah itu dulu ya ketika kaum muslimin masih menguasai wilayah itu kaum muslimin menyebutnya sebagai Al-Andalus. Al-Andalus. Iya, Al-Andalus. Karena kenapa kaum muslimin menamai wilayah itu atau semenanjung itu sebagai Al-Andalus? Karena memang kaum muslimin mengetahui bahwa dulunya wilayah itu sempat dikuasai oleh bangsa Vandal. Bangsa Vandal dari Jerman. Tapi itu kemudian kita sempat juga pernah membahas itu ya, kalau salah ya. Pernah sebelumnya. Tapi kemudian bangsa Vandal ini tersingkir karena kedatangan bangsa Goth. Ya, Gotik. Oke. Iya, jadi ingat apa? Akan dilanjutkan kalau ya yang itu. Gotik. Gitu. Nah, kemudian kaum muslimin pertama kali memasuki wilayah itu ketika masa pemerintahan Khilafah Bani Umayyah. Oke. Di masa pemerintahannya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Khilafah Bani Umayyah. Khalifah. Betul. Berarti menggunakan sistem khilafah. Betul. Betul. Jadi emang zaman dahulu sudah ada sistem khilafah yang pemimpinnya adalah seorang Khalifah, disebut seorang Khalifah. Oke. Karena memang ya Khalifah apa? Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Khilafah Bani Umayyah. Oke. Ya, karena memang seluruh masa keemasan Islam, seluruh masa kemajuan dan masa keagungan Islam itu semuanya pasti berada di bawah naungan kekhilafahan. Nah, tidak pernah masa kemajuan Islam itu tidak di bawah naungan kekhilafahan, tuh nggak pernah. Pasti di bawah naungan sejarah kekhilafahan. mencatat bahwasannya kemajuan manusia, betul, peradaban manusia itu pada zaman yang dimana zaman itu menggunakan sistem khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Betul. Kalau misalnya kita lihat hari ini ya, kaum muslimin kan tidak memiliki khilafah. Seperti apa kondisi kaum muslimin? Teman-teman bisa tahu sendiri. Ya. Bisa dilihat sendiri. Iya, bisa lihat sendiri, bisa merasakan sendiri mungkin. Kaum muslimin terpuruk kita di Gaza. Di Gaza bagaimana, di Rafah bagaimana. Itu ketika tidak ada khilafahan, kaum muslimin benar-benar bernasib malang, benar-benar dianiaya, ditumpahkan darahnya dengan mudah gitu. Tidak ada yang membela ketika tidak ada kekhilafahan. Nah, tetapi kaum muslimin mencapai prestasi yang sangat tinggi secara peradaban, secara ilmu pengetahuan, itu ketika kekhilafahan tegak gitu. Nah, termasuk bagaimana kaum muslimin menapakkan kakinya di Andalusia, itu juga pada masa kekhilafahan. Sebab memang dulunya itu kaum muslimin sama sekali belum pernah menginjakan kaki di daratan Andalusia. Di Al-Andalus. Betul. Andalus itu. Betul. Jadi di semenanjung Iberia itu belum pernah kaum muslimin tuh ke situ ibaratnya. Mungkin 1-2 kaum muslimin ya pernah ke situ, ada. Perantauan lah bahasa kita kan gitu. Berdagang gitu. Enggak ada secara khusus yang dikirim oleh seorang khalifah untuk ke daerah Andalusia itu yang kita kenal sekarang. Betul. Nah, makanya memang kayak secara peradaban dan secara politik itu memang baru pertama kali kaum muslimin menginjakan kaki di Andalusia. Itulah ya pada tahun 711 Masehi. 711 Masehi. Betul, kira-kira tahun 91 atau 92 Hijriah gitu. Dan itu di zaman khilafah Bani Umayyah ini selalu harus kita ingat-ingat terus dalam sejarah. Bahwasanya di dalam khilafah Bani Umayyah. Nah, itu umat muslim pertama kali menginjakan kakinya di Andalusia. Nah, itu kalau misalnya kita pasti tahulah salah seorang komandan muslim yang sangat terkenal itu Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad pasti teman-teman semua sudah tahu lah. Nah, Tariq bin Ziyad inilah salah satunya yang berperan penting dalam upaya menancapkan bendera Islam di Andalusia itu. Nah, selain itu misalnya ada Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara ketika itu, yang memang menjadi
bisa dibilang jadi salah seorang perwira dan salah seorang pejabat pemerintahan dari Khilafah Bani Umayyah di Afrika Utara. Berarti Afrika Utara itu udah di bawah khilafahan. Naungan Islam. Betul. Udah di bawah khilafahan. Berarti Afrika dulu baru di Andalusia. Betul, karena dia tinggal nyebrang. Kalau misalnya kita lihat di peta nih. Peta ya. Kita bayangkan ya. Bayangin aja dah, bayangin. Bayangin. Nah, teman-teman ngeliat peta aja sendiri di rumah. Ini gak bakal ditongolin nih peta nih gitu kan. Nambah kerjaan aja nih. Kasihan editor saya. Kasihan. Jangan nambah-nambahin ya, Pak. Oh, dibayangin aja. Kalau bayangin nih peta nih. Itu yang pertama kali dilebur oleh kaum muslimin ke dalam wilayah kaum muslimin itu adalah Afrika Utara. Afrika Utara. Ya, Afrika Utara. Nah, Afrika Utara itu memang kalau misalnya melihat ke utara nih, ini Afrika Utara nih. Afrika Utara itu yang sekarang wilayah Mesir, Aljazair, itu Afrika Tunisia, Utara. Libya, Maroko. Itu Afrika yang atas-atas gitu. Afrika yang atas-atas itu Afrika Utara. Nah, kaum muslim tuh udah menguasai wilayah itu. Ketika seseorang berdiri di wilayah Afrika Utara itu dia melihat di seberangnya soalnya ada daratan itu. Ada daratan. Tampak tak terlalu jauh. Betul, tidak terlalu jauh kelihatan. Bahkan gitu kalau dari Ceuta ada satu wilayah namanya Ceuta. Itu paling cuma berapa meter, Pak? Tambah dekat. Dekat. Kayak misalnya dari apa ya? Kalau di Indonesia tuh Batam ke mana? Singapura ya? Saya belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Katanya sih. Katanya begitu ya. Iya, terlihat kelihatan gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu lah. Terlihat ada dataran. Ada daratan. Iya. Nah, makanya kemudian ketika kaum muslimin sudah menguasai seluruh Afrika Utara, ini dakwah mau kemana lagi gitu. Futuhat, ya kan, penaklukan Islam ini mau diarahkan kemana lagi? Kan ada beberapa opsi, ke bawah, ke selatan, ke pedalaman Afrika tuh. Atau ke utara, nyebrang laut. Yang itu yang terlihat itu Andalusia. Andalusia itu. Nah, ternyata kaum muslimin memilih ya ke atas aja nyebrang laut. Andalusia itu. Gitu ya, mungkin karena ketika itu kan kalau ke bawah udah gurun tuh, Pak. Gurun Sahara yang sangat luas sekali, ya kan. Panas, gersang. Nah, ke bawah mungkin ketika itu kerasanya itu kayak nggak ada orang kali gitu kalau ke bawah. Iya. Karena gurun gitu. Makanya ke atas. Coba menyeberang lautan. Menyeberang lautan. Nah, tetapi memang kalau misalnya menurut Profesor Ali Muhammad As-Solabi misalnya dalam biografi beliau tentang Khalifah Utsman bin Affan, itu ternyata inisiatif untuk menaklukkan Andalusia itu sudah muncul dari zamannya Khalifah Utsman bin Affan sebenarnya. Sudah ada gagasan untuk ke situ. Nah, tetapi kan kemudian tertunda gitu, tertunda begitu. Nah, makanya baru kemudian bisa diwujudkan pada masa pemerintahannya Khilafah Bani Umayyah. Khususnya di masa kekhilafan Al-Walid bin Abdul Malik. Yang mengeksekusinya adalah Gubernur Musa bin Nusair bersama dengan Jenderal Torik bin Ziyad. Bin Ziyad itu. Itu. Itulah makanya dipimpin lah, pasukan dipimpin oleh dua orang itu. Dua kesatria. Nah, di sini kita melihat betapa kaum muslimin itu benar-benar memperlihatkan semangat jihad dan semangat juang yang sangat tinggi dengan kesabaran dan dengan keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kaum muslimin ketika itu menghadapi pasukan Raja Rodrik. Itu yang menduduki Andalusia itu ya? Betul. Karena kan Andalusia bukan wilayah kosong toh. Iya. Ada kerajaan di situ. Ada negara, yaitu kerajaan Visigotik. Saya agak-agak ingat ya, Visigotik itu yang kisahnya itu kaum muslimin dibantu sama rakyatnya, apa namanya? Yang
siapa namanya tuh? Ya betul. Jadi memang ada orang dari kerajaan Visigotik yang membantu kaum muslimin. Betul. Yang dimana putrinya itu. Iya. Nah, itulah si Julian itu namanya. Oke. Saya jadi ingat. Si Julian. Jadi teman-teman kalau mau ini bisa dilihat di konten-konten video sebelumnya ya. Iya, ada itu udah kita ceritain kan. Sekelumit di situ. Nah, memang si Julian ini kan dia dendam kan, dendam karena Raja Visigotik ini kan mata keranjang. Iya. Ya, ada lagi mata keranjang. yang putrinya itu di apa namanya? Dianiaya lah. Ya mau kita sebut di ruda paksa. Iya, sudah cukup. Bahasa itu, bahasa baku ya. Bahasa baku. Itu. Oke, singkat ceritanya. Nah, sampai kemudian Julian ini karena dia dendam itu, dia kemudian membantu pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan, untuk nyebrang, khususnya untuk nyebrang si Selat Bosporus, Selat Gibraltar ya. Selat Gibraltar itu nyebrang ke situ. Nah, karena Julian ini mengerahkan kapal-kapalnya, mengerahkan anak-anak buahnya begitu, sehingga kemudian kaum muslimin jadi gampang nyebrang. Wilayahnya dia juga digunakan sebagai pelabuhan untuk kaum muslimin menyeberang ke wilayah Andalusia gitu Om. Nah, jadinya kan udah mendarat tuh, mendarat satu persatu kapal-kapal kaum muslimin mendarat di situ ya. Dan mitos bahwa Tariq bin Ziyad membakar kapal juga udah sempet ya. Kayaknya kita bahas pada pertemuan sebelumnya, konten yang lalu kan. Sebelumnya, gitu. Video sebelumnya. Nah, disitulah kemudian Tariq bin Ziyad dan kaum muslimin beroleh kemenangan demi kemenangan yang sangat dahsyat sekali. Karena memang dituturkan oleh para ulama itu pasukan Visigotik itu 100.000 tentara Om. 100.000 lawan berapa itu? Lawan 15.000. 100.000 lawan 15.000 kan? Iya, itu kan sangat jauh sekali. Kaum muslimin 15.000 ya? 15.000. Iya. Tapi Allah beri kemenangan. Nah itulah. Di sini kita melihat bahwa jumlah pasukan sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi kemenangan atau kekalahan. Iya. Karena kan hasil itu kan Allah yang menentukan. Betul. Kita tuh sebagai manusia itu hanya sebagai memaksimalkan ikhtiar perjuangan. Kurang lebih kayak gitu ya. Dahsyat ya. Betul sekali ya. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongannya dan terlihat betapa strategi tempur yang diterapkan Tariq bin Ziyad itu sangat dahsyat sekali dan benar-benar kepake gitu Om. Ya, yaitu strategi menggunakan si terrainnya, menggunakan letak geografis dan situasi. Topografinya gitu. Karena memang kan pertempurannya itu di Guadalet ya, Wadi Lakah istilahnya. Wadi Lakah. Itu kan di tepian sungai yang itu tuh seperti mangkok lembah gitu, ceruk gitu. Yang di sekitarnya ada bukit-bukit kecil. Nah, kayak gitu strateginya. Dia ngumpetin pasukan di belakang-belakang bukit. Nggak ketahuan. Nah, ketika pasukan musuh walaupun jumlahnya lebih banyak masuk semua ke dalam lembah dari atas, dari gitu. Bukit kan. Nah, maka kaum muslimin akhirnya dijebak di situ. Ini strategi Tariq bin Ziyad itu luar biasa. Betul. Nah, apalagi ya kembali ya kaum kufar itu kan mereka kayak seolah-olah banyak sebenarnya hati mereka terpecah belah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Iya, perbedaan kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu ya kita tidak takut mati. Betul. Tapi mereka itu malah takut mati. Betul. Kita justru pengen syahid gitu kan. Karena emang Allah menjanjikan ya dalam peperangan itu tidak boleh, jangan mundur gitu kan. Betul. Nah makanya kemudian dengan strategi seperti itulah Tariq bin Ziyad ya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala pasukan kaum muslimin sabar dalam berjuang, akhirnya beroleh kemenangan. Nah beroleh kemenangan dari situ. Nah sebenarnya strateginya itu adalah pada akhirnya nantinya itu kaum muslimin itu
akan mewujudkan bisyarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Konstantinopel dari sebelah timur gitu Om. Nah jadi itu salah satu obsesinya Musa bin Nusair salah satunya. Makanya Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad ini gigih untuk terus menguasai seluruh wilayah Andalusia, terus sampai ke Prancis bahkan Pak. Yang nantinya dia itu ingin menaklukkan Konstantinopel itu. Betul, karena dia punya tujuannya apa? Mewujudkan bisyarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Konstantinopel dari sebelah timur kan. Spanyol, Portugal, terus ke atas tuh Prancis. Nah terus ke sini, Jerman. Ntar ditaklukin Jerman. Itu skenernya gitu, Prancis, terus ke Jerman. Dari Jerman ke Hungaria tuh, ke wilayah Eropa Timur. Sampai ke Bulgaria, sampai ke Konstantinopel nantinya. Nah, sebenarnya itulah pola gerak dan roadmapnya Musa bin Nusair. Itu dia yang mau. Tapi ketika sudah menguasai seluruh wilayah Andalusia kecuali agak wilayah sebelah utara itu di pegunungan Cantabria itu masih belum karena itu pegunungan salju gitu yang susah ditaklukin dan orang-orang musuh-musuh Islam gitu, orang-orang Kristen pada di situ dia ngumpulnya. Nanti dari situ juga itu awal-awal kaum muslimin itu dikalahkan tuh dari situ juga. Nah, itu akhirnya terus ke utara. Nah, tapi di utara ini mandek mentok karena waktu itu khalifah yang ketika itu memerintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu memerintahkan Musa bin Nusair berhenti. Stop. Suruh berhenti suruh stop. Ya hentikan seluruh penaklukan yang ada di Andalusia. Gitu. Ya Musa bin Nusair sama Tariq bin Ziyad suruh pulang. Suruh ke Damaskus, melapor di Damaskus. Nah, akhirnya pas lagi pulang ke Damaskus itu wafatlah Musa bin Nusair di Madinah. Nah, Tariq bin Ziyad udah tidak terlacak lagi dalam sejarah. Bagaimana nasibnya? Terakhir ketika selesai Andalusia, betul. Tariq bin Ziyad itu disuruh balik ke disuruh balik ke Damaskus. Itu kan bareng tuh berangkatnya tuh bareng. Sama Tariq sama Musa bareng tuh ke Damaskus. Tariq sama Musa bareng. Betul. Tapi Musa itu wafat dalam perjalanan. Betul. Di Mekah. Di Madinah. Di Madinah. Oke. Dan Tariq bin Ziyad dituturkan beliau diperintahkan balik lagi ke Andalusia, tapi setelah diperintahkan balik ke Andalusia itu kita kehilangan jejak sejarah apa yang beliau lakukan dan kapan wafatnya, di mana dimakamkannya udah nggak tahu. Nggak nyampe ke Damaskus. Udah sampai sempat. Tariq bin Ziyad udah sampai ke Damaskus. Kemudian lapor pada khalifah. Suruh balik lagi ke terus diperintahkan lagi ke Andalusia. Pas di situ tuh perjalanan balik ke Andalusia itulah udah nggak tahu kita kabarnya gimana. Itu dalam sejarah sudah tidak kita temukan lagi. Tidak kita temukan beliau wafatnya di mana, beliau melakukan apa, apakah beliau sampai atau tidak ke Andalusia. Itu gitu. Nah, tapi memang kemudian gubernur-gubernur berikutnya dari Andalusia itu terus melanjutkan perjuangan untuk menggedor Prancis. Ini estafet perjuangannya tidak putus. Terus dilanjutkan walaupun Tariq bin Ziyadnya sudah misalnya sudah wafat lah, misalnya kita nggak tahu kan jejaknya. Kemudian sama Musa bin Usair pun sudah wafat di Madinah. Perjuangan tetap dilanjutkan. Nah, kan kemudian gubernur tadinya kan gubernurnya Tariq. Nah, terus Musa bin Nusair. Setelah Musa bin Nusair pulang dia kan ke Damaskus. Nah, pemerintahan di Andalusia diserahkan kepada anaknya. Anaknya Musa. Abdul Malik bin Musa bin Nusair nggak lama memimpin. Setelah itu gubernur-gubernur berikutnya sampai kepada gubernur namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi. Al-Ghafiqi. Oke. Ini nih Abdurrahman Al-Ghafiqi ini berhasil menggedor Prancis, bahkan dia berhasil membawa pasukan kaum muslimin itu hampir menaklukkan Paris. Hampir ke Paris. Prancis sudah. Kan Paris itu ibu kotanya Prancis. Okay.
Itu kalau di sinilah dalam hampir berarti belum sampai hampir belum sepenuhnya. sampai. Udah jaraknya tinggal berapa kilometer lagi dari Paris itu. Nah, jadi memang ada ulama-ulama sejarah, ada juga sejarawan-sejarawan barat yang menjelaskan bahwa salah satu pertempuran yang paling menentukan dalam sejarah, the most decisive battle on history. Nah, itu kata dia. Gitu. Itu adalah pertempuran itu, namanya pertempuran Tours, Battle of Tours. Kalau karena terjadi di kota Tours di Prancis, yang jaraknya udah tinggal berapa kilometer lagi ke Paris. Di Tours itulah ya yang kalau kaum muslimin itu menyebutnya ma'arakat balatus syuhada. Artinya apa tuh? Iya, perang bangsal para syuhada. Gitu. Nah, jadi di situ Abdurrahman Al-Ghafiqi berhasil membawa pasukan kaum muslimin sampai menembus wilayah selatan Prancis, Septimania, Aquitaine itu udah berhasil dikuasai kaum muslimin semuanya. Itu dipimpin langsung oleh dipimpin Abdurrahman Al-Ghafiqi. Langsung ya? Langsung. Itu dia gubernur Andalusia gitu. Gubernur memimpin pasukan. Langsung. Langsung ke lapangan. Betul. Jadi nggak cuma duduk-duduk gitu, tanda tangan kagak ya. Sangat kesatria sekali gitu. Nggak nyuruh-nyuruh. Turun langsung. Memerintahkan tapi dia juga turun. Betul. Jadi emang komandan asli ini. Keren, bukan jenderal meja. Ini bukan. baru real kesatria. Itu. Nah, cuman di Tours inilah pasukan kaum muslimin ketika itu menghadapi musuh yang sangat kuat, gitu, sangat kuat. Nah, jadi ketika itu pasukan kaum muslimin kan kalau misalnya kita ingat kaum muslimin ketika di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad SAW kan di perang Uhud ya berhasil dikalahkan oleh kaum musyrik Quraisy kan, Om. Lah mirip lah kayak itu. Kayak perang Tours itu. Jadi para sejarawan menyatakan kalau saja ini satu pertempuran yang menentukan dalam sejarah karena kalau saja kaum muslimin ketika itu menang, menang di situ tuh, maka hampir bisa dipastikan itu Prancis tuh jadi keseluruhan Prancis tuh jadi Islam. Ya, Eropa itu jadi benua Islam tuh. Jikalau memang menang di situ. Tapi kan kalah. Karena memang ketika itu pasukan kaum muslimin menghadapi musuh yang cukup kuat yang dipimpin oleh seorang regen kerajaan Prancis namanya Charles Martel. Zaman dulu ada namanya Charles. Ya? Tapi sekarang juga ada Charles ya. Charles Chaplin. Saya nggak ngelanjutin ya. Saya ngelanjutin. Pancingannya luar biasa emang. Iya. Saya kasih umpan doang. Umpan lambung. Lah Charles Martel ini adalah seorang komandan tempur yang sangat kuat, sangat perkasa. Namanya Martel. Martel itu Palu, Martil. Iya. Dia memiliki strategi yang luar biasa juga tuh. Charles Martel. Nah, bahkan dia itu mengomando pasukan-pasukan dari suku-suku barbar Jerman yang tidak mengenal takut, buas. Iya, barbar. Dan kalau perang itu ini maaf ya, tanpa busana. Barbar namanya. Iya. Barbar kan? Barbar itu apa nggak kenal ampun? Iya. Itu kita. Itu gimana sih? Udah kalimat dengar kalau kata barbar itu udah beringas lah. Iya, beringas. Orang nggak pakai baju. Iya. Namanya barbar. Ya kan gitu. Orang apa ya kalau kita kayak orang gunung, kalau orang mohon maaf ya. Orang barbar lah gitu kan. Gitu ngomongnya. Gitu. Beringas lah, beringas. Nggak segan mencincang, nggak seradak seruduk. Iya, seradak seruduk begitu. Nah, di situ kaum muslimin sebenarnya sudah berjuang dengan sangat gigih sekali gitu. Nah, tetapi memang ya karena ya itu tadi ya godaan harta, Om. Oh, ada faktor-faktor harta yang pada akhirnya umat Islam itu terkalahkan di situ. Betul. Kan mirip kayak
perang Uhud toh. Uhud. Ya kan? Nah, disuruh Nabi Muhammad SAW jaga, pokoknya jaga ini bukit pasukan panah, jangan kemana-mana gitu. Malah lalai. Ya kan? Ngelihat musuh udah lari kok gitu. Lalai kan maksudnya. Iya lalai. Nggak taat perintah gitu. Nggak taat perintah. Padahal jebakan. Betul. Padahal apapun yang terjadi kata Nabi, jangan kemana-mana, jaga di situ. Kalau saya udah kirim utusan kepada kamu untuk pergi udah atau bubar ayo turun. Baru turun. Nah ini kan ngelihat udah kabur lah musuh noh. Terlena dengan merasa udah menang atau apa. Ngelihat pasukan kaum muslimin udah menang toh. Musuh udah kabur. Gonimah babalatak di mana-mana gitu kan. Nah harta udah turun. Nah waktu itu Abdullah bin Jubair sebagai komandan pasukan panah itu jangan turun, dia perintahkan jangan, perintah Nabi. Udah lari Pak, musuhnya udah lari, udah turun. Ya pada hari itu jebakan. Sebagian besar itu turun. Sama Khalid bin Walid kan diputar. Khalid bin Walid kan masih non muslim waktu itu, masih nonis. Belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Nah diputar sama dia bukit, dihantam dari belakang. Udah kacau dah. Lah itu juga di situ perang Tors begitu juga. Modelnya seperti itu. Betul. Jadi ketika itu kaum muslimin kan membawa harta rampasan perang kan. Karena udah menang di Aquitaine, menang di Septimania, menang di mana-mana. Nah udah bawa harta gonimah itu ditaruh di tenda-tenda gitu. Lah giliran si pasukan Charles Martel nyerbu tenda itu gitu. Enak banget tinggal nyerbu di tendanya. Nyerbu tenda si tempat si harta itu. Lah ketika harusnya pasang barisan sama Abdurrahman Al-Ghafiqi diperintahkan pasang barisan, malah lihat itu tenda harta mau dijarah gitu, mau diserbu. Malah, ya udah ke situ jadinya. Mengamankan harta. Iya, mengaman harta. Lah kemana ini kan Abdurrahman Al-Ghafiqi? Disitulah sekali lagi tidak mentaati perintah komandan pimpinan pasukan. Betul. Abdurrahman Al-Ghafiqi sendiri gugur di situ, kena panah dalam beberapa riwayat. Ada juga yang bilang kena tombak gitu. Di beberapa catatan sejarah dikatakan kena beberapa panah. Betul. Ada juga yang mengatakan kena tombak. Gugur di situ, ya udah mana gugur komandannya kan. Ya akhirnya kocar kacir gitu. Besoknya, keesokan harinya pasukan Charles Martel masih waspada itu ketika itu gitu. Wah ntar pas subuh nih ada serangan susulan. Kan subuh udah waspada. Giliran udah mulai pagi, dia datang, si pasukan Charles Martel ini datang ke wilayah yang di situ bersiaganya pasukan muslim. Udah gak ada siapa-siapa Pak. Udah gak ada siapa-siapa, tinggal sisa-sisa perapian, sisa-sisa gonimah di situ. Udah pada mundur semuanya. Pasukan mundur. Nah disitulah kaum muslimin akhirnya tidak bisa membobol tembok besar di Prancis itu begitu. Makanya gerak futuhat kaum muslimin itu mentok di situ. Mentok sampai situ. Jadi pelajaran yang kita ambil itu banyak sekali ya di peristiwa itu ya, di peristiwa penaklukan Andalusia. Betul. Kemudian bergeser ke mana? Ke Prancis walaupun mentok di situ. Iya, mentok. Dan ini ada hal yang menarik juga yang secara pribadi saya tahu, baru tahu gitu kan secara pribadi itu terkait tentang Tariq bin Ziyad yang sempat dipanggil ke Damaskus. Kemudian Musa bin Nusair wafat dalam perjalanan ke Damaskus ya. Iya. Nah itu di Madinah. Iya. Nah ketika Tariq bin Ziyad itu balik ke Andalusia, nah jejaknya sudah kita nggak tahu. Tetapi estafet perjuangan terus dilanjutkan berjalan sampai ke anaknya Musa ya. Bin Nusair. Apa sih Abdul Malik bin Musa. Yang pada akhirnya itu dia sampai ke Abdurrahman Al-Ghafiqi. Iya, ke Prancis itu ya. Nah itu yang ke Prancis tuh. Itu terakhir tuh beliau ke Prancis. Betul. Luar biasa itu. Ya sekali lagi ketaatan kepada komandan, ya kan, pimpinan Muslim, ya itu memang harus kita
taati gitu kan. Betul banget. Karena itu kita ada peristiwa yang agak sedikit pasukan itu tidak mentaati komandan ya. Terkait dengan kekalahan kaum muslimin di betul. pastinya di daerah mana sih, di Tours ya. Di Tours ada satu kota namanya Tours ya, berjarak beberapa kilometer lah dari Prancis. Dari Prancis ya. Ibaratnya dikit lagi habis Prancis.